Pegadaian. Temanku pernah cerita tentang aplikasi pegadaian digital. Katanya sih bisa menyelesaikan separuh permasalahan hidup. Masa iya sih? Tapi karena penasaran, jadinya aku download deh. Registrasinya gampang banget. Fitur-fiturnya bikin aku jatuh cinta. Dulu tiap habis gajian aku pasti belanja. Tapi sejak kenal aplikasi pegadaian digital, aku jadi tahu nih, ternyata ada fitur tabungan emas pegadaian. Aku jadi bisa update harga emas setiap hari. Aku jadi semangat nih buat nabung emas yang bisa dimulai dari Rp50.000. Terus ada fitur jual emas juga. Cairnya nggak pakai lama. Dan untuk orang tersayang, aku nggak transfer uang lagi, tapi transfernya emas. Yang lebih seru lagi, emasnya bisa aku cetak dalam bentuk batangan atau tukar dengan perhiasan. Seiring berjalannya waktu, aku perlu mengupgrade portofolio investasiku. Aku coba deh fitur cicil emas di Pegadaian. Bedanya dengan tabungan emas, kalau cicil emas cocok banget buat aku yang disiplin merencanakan masa depan. Aku bisa pilih emas batangan yang aku suka dan besarannya sesuai dengan kemampuan. Angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik dan bisa dicicil hingga 36 bulan. Baru kali ini beli emas batangan dengan mudah dan fleksibel, cukup dari smartphone. Yah, paket dataku mau habis. Tapi aku kan bisa beli pulsa dan paket data di Pegadaian digital. Aku juga bisa bayar listrik, bayar air, sampai tagihan telepon. Sekarang hidupku benar-benar jadi mudah. Ya ampun, ternyata di Pegadaian digital juga ada pembiayaan ibadah haji loh. Hanya dengan jaminan emas batangan dan perhiasan udah bisa daftar haji. Canggih banget kan? Bersyukur banget aku memilih emas batangan dan tabungan emas sebagai pilihan investasiku. Karena kalau lagi butuh, gampang banget buat dicairin. Dan ada fitur booking gadai, jadi nggak perlu antri saat di outlet. Tabungan emas juga bisa digadai loh, cairnya cepet banget. Tapi jangan lupa upgrade akun premium ke outlet terdekat. Karena aku sudah menjadi nasabah Pegadaian, aku bisa tebus, perpanjangan, dan bisa minta tambah pinjaman. Cukup dari aplikasi Pegadaian digital. Gak nyesel deh kenal aplikasi Pegadaian digital. Yuk, download aplikasi Pegadaian digital sekarang biar hidupmu makin mudah. Pegadaian. Cincin pernikahan ayah ibu. Ibu sih terbuka gitu kan, kayak misalnya butuh uang buat masuk kuliah. Mungkin kalau lagi nggak ada, diusahain supaya ada gitu. Ya, halo sahabat Pegadaian semua. Senang sekali saya Lara Anggita akan menemani sahabat semua dalam acara Ngulik edisi CFP Menjawab episode 2. Hari ini Senin 14 Juni 2021. Dan CFP Menjawab kali ini adalah CFP Menjawab episode kedua. Dan topik yang diangkat adalah investment tips rencana persiapan biaya pendidikan anak. Nah, seperti nama program kali ini sahabat, pembicara dari CFP Menjawab adalah seorang Certified Financial Planner dan Pegadaian bekerja sama dengan Finansialku.com yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terpilih dari sahabat Pegadaian semua. Dan sebelumnya pertanyaan ini telah terpilih dari sekian banyak pertanyaan yang masuk di Instagram sahabat Pegadaian kemarin. Saat dibuka sesi tanya jawab kurang lebih ada 270 penanya, tapi Tara hanya memilih 3 penanya saja untuk dijawab hari ini, dan 3 sisanya akan dipilih untuk penanya yang live bertanya saat live ini ya. Jadi akan terpilih 6 orang penanya untuk mendapatkan hadiah serta langsung dijawab pertanyaannya oleh CFP pada sore hari ini. Dan untuk sahabat yang ingin mengikuti dan juga mendapatkan hadiah lainnya lagi, jangan lupa untuk di-follow Instagram Sahabat Pegadaian karena akan banyak sekali program, produk, dan juga promo-promo menarik dari Sahabat Pegadaian. Dan sebelum dimulai,
Tara mau baca-baca dulu nih komentar dari sahabat dan sapa-sapa sahabat semua yang ada di Instagram dan ada di YouTube. Kira-kira asalnya dari mana aja nih? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Tara ingin tahu asalnya dari daerah mana saja. Oke, kalau Tara sendiri sih saat ini sedang berada di daerah Jakarta Timur dan cuaca di luar itu cerah-cerah berawan. Kira-kira kalau sahabat gimana nih cuacanya? Tara akan bacakan dulu nih ya komentar atau kira-kira sahabat dari mana aja ya asal-asalnya sebelum kita menghadirkan CFP yang luar biasa untuk menjawab pertanyaan sahabat semua. Oke, ini ada yang jawab di Instagram dari Maluku Utara, dari Medan, dari Karawang, dari Jakarta Utara, Palembang, berarti dari Pulau Sumatera sudah ada, terus Bogor sudah ada, Malang ada, berarti dari Jawa sudah ada. Kita lihat apakah dari Maluku sudah ada. Sulawesi ada nggak nih? Sulawesi, Papua, biasanya sih ada. Biasanya lengkap ya, semuanya ada hadir di sini. Oke, rame ya di sini. Salam dari Jambi, Bekasi, Kolabora, Batam. Oke, rame sekali yang sudah bergabung. Terima kasih sahabat ya. Dan buat sahabat, topik kita kali ini adalah tentang rencana biaya pendidikan anak. Dan nantinya di akhir sesi, Tara akan mengumumkan siapa yang menjadi penanya terbaik, karena penanya akan mendapatkan hadiah spesial dari sahabat Pegadaian. Dan untuk itu, sahabat, sebelum Tara mengundang pembicara kita, Tara mau kasih tahu dulu nih, bahwa di bulan Juni, Juli, atau pertengahan tahun ini memang lagi hektik-hektiknya ya. Yang namanya anak itu lagi banyak yang UAS, atau ada yang kenaikan kelas, dan pastinya nggak sedikit juga yang akan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Misalkan nih, dari SD ke SMP. Atau mungkin ada yang anaknya belum pernah mengenyam pendidikan formal, terus tahun ini akan memulai pendidikan formal gitu. Jadi kan, mau nggak mau sebagai orang tua akan ada pengeluaran tambahan nih, khususnya untuk biaya pendidikan anak. Dan selain itu sahabat, yang namanya buah hati ya, yang namanya buah hati itu kita pasti pengen memberikan yang terbaik lah pokoknya gitu. Terlebih dalam bagaimana sang buah hati ini mengejar cita-citanya. Karena jangan sampai kita cuma nanya, pengen jadi apa sih nanti, cita-cita kamu pengen jadi apa, tapi ternyata kita nggak bisa memfasilitasi cita-citanya gitu kan, sayang banget ya. Jadi kita harus berusaha dan juga belajar bagaimana sih caranya mempersiapkan rencana pendidikan anak. Untuk itu sahabat, pantengin terus sampai akhir acara, karena di akhir juga akan kami umumkan pemenang penanya terbaik. Dan untuk topik kali ini memang sangat menarik nih buat semua kalangan. Dan kali ini seperti yang tadi Tara sampaikan bahwa Tara tidak sendiri. Tara akan mendatangkan Certified Financial Planner yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat tentang topik kali ini, yaitu biaya pendidikan anak. Jadi kita akan menghadirkan Mbak Rista Swestika CFP yang merupakan Co-Head Advisor Financialku.com. Ya, untuk itu langsung saja Tara undang bersama untuk bergabung. Ini dia Mbak Rista untuk bergabung bersama kami. Iya, halo, selamat sore Mbak Rista. Halo, selamat sore Mbak Tara, dan selamat sore juga buat sahabat Pegadaian dari seluruh Indonesia. Tadi aku dengerin Mbak Tara Ramai ya. banget nih yang join, udah ada dari seluruh Indonesia ya. Karena mereka memang pasti pengen tahu nih, kira-kira pertanyaanku terjawab nggak sih? Soalnya kemarin, waktu sesi Q&A Barista, ini yang memberikan pertanyaan ada sekitar 270 orang. Banyak banget nih. Tapi Tara hanya memilih 3 penanya terbaik saja untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan sahabat. Oke, Barista, saat ini posisi sedang ada di mana, Mbak? Oke, kalau tadi Mbak Tara ada di Jakarta Timur ya. Oke. Aku ada di Jakarta Pusat nih Mbak Tara sama sahabat Pegadaian. Lagi di kantor ya Mbak berarti? Yes, betul banget Mbak, lagi di kantor. Oke, kebetulan Tara lagi WFH, semoga nggak ada teknis-teknis yang mengganggu ya untuk kedepannya. Oke, Mbak Rista. Nah, tadi Tara sudah menyampaikan nih sedikit tentang Mbak Rista. Mungkin Mbak Rista bisa menyapa sahabat Pegadaian semua sambil memperkenalkan diri atau mungkin menjelaskan CFP itu apa sih Mbak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Tara. Dan halo, salam kenal semuanya, sahabat Pegadaian dari seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan live kita hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semuanya juga rajin untuk menyisihkan pendapatannya. Oke, kalau ditanya tadi CFP itu apa sih gitu ya.
Nah, aku tadi udah dikenali sama Mbak Tara juga bahwa nama aku Risna Swestika. Aku adalah Co-Head Advisory dari financialku.com, di mana CFP itu adalah seorang perencana keuangan yang membantu masyarakat Indonesia untuk melek secara finansial, gitu ya, artinya melek keuangan. Kemudian yang suka bantuin masyarakat juga, bagaimana sih membuat strategi-strategi keuangan sehingga tujuan keuangannya baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang itu bisa terwujud gitu Mbak Tara. Oke, jadi memang membantu teman-teman untuk merencanakan keuangannya baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Jadi sahabat nggak perlu ragu lagi ya. Pertanyaan sahabat langsung dijawab oleh ahlinya nih. Di mana Mbak Rista ini sudah certified sebagai seorang financial planner. Dan sekali lagi, Tara ingatkan, jika ada yang mau bertanya atau curhat masalah biaya pendidikan anak, bisa banget untuk cerita. Silahkan langsung aja ditulis di kolom chat, baik di YouTube maupun di Instagram Sahabat Pegadaian. Oke Mbak Rista, mungkin kita akan langsung aja ya Mbak. Jadi kemarin sudah ada beberapa pertanyaan terpilih, kita akan bahas nih pertanyaannya. Tapi sebelumnya Mbak Rista, ini Tara mau chit-chat sedikit nih sama Mbak Rista. Jadi sebelum mengadakan atau mengangkat topik kali ini, memang sudah ada sedikit yang Tara baca bahwa ada riset yang mengatakan bahwa per Desember 2020 kemarin nih Mbak, UNICEF itu menemukan bahwa ada 938 anak di Indonesia yang putus sekolah akibat pandemi COVID-19. Bahkan 75%-nya itu nggak bisa melanjutkan sekolahnya, jadi benar-benar putus, selesai gitu. Nah, kemudian nih Mbak, ada data dari KPAI yang menemukan sepanjang 2020 ada 119 kasus putus sekolah. Itu banyak banget ya Mbak ya. Dan 2021 diantaranya itu karena menunggak SPP. Kemudian Januari-Maret 2021 itu juga ada data yang mengatakan bahwa 33 anak putus sekolah karena menikah. Nah, biasanya kalau nikah kan memang karena orang tua juga ya Mbak. Karena memang kalau misalkan karena orang tua itu, orang tuanya sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya sekolah, jadi udah mau nggak mau nikah aja kayak gitu. Jadi memang pada dasarnya adalah karena ekonomi juga gitu. Nah, kalau dilihat dari data itu Mbak, memang mempengaruhi cukup besar ya ekonomi untuk kelanjutan pendidikan seorang anak gitu. Tapi ekonomi juga yang menjadi polemik nih bagi orang tua. Kira-kira gimana sih cara membuat supaya anak ini sampai berada di jenjang pendidikan terakhir gitu. Karena memang setiap tahunnya biaya pendidikan anak itu naik terus ya Mbak, meningkat terus gitu. Nah, ini nyambung nih sama pertanyaan yang menarik dari salah seorang penanya yang sudah terpilih. Jadi mungkin Mbak bisa ditampilkan, oke. Jadi pertanyaan dari Fadli Firdaus 099. Berapa persen kenaikan biaya pendidikan rata-rata per tahun? Faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan tersebut? Nah, oke, mungkin Mbak bisa bantu menanggapi atau menjawab nih pertanyaan menariknya, karena kan sesuai dengan data tadi ya, bahwa memang setiap tahunnya itu meningkat untuk harga atau biaya pendidikan anak. Silakan Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Tara. Ini pertanyaannya langsung loh ya. Oke, dari Mas Fadli langsung nanya, berapa sih inflasinya? Kemudian faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi inflasinya? Tapi sebelum kita membahas tentang inflasi, saya mau menyoroti tadi pembahasan dari Mbak Tara gitu ya, bahwa ada fakta menarik nih gitu yang dilakukan oleh UNICEF gitu, kemudian ada KPAI juga, dan bahkan pada tahun ajaran 2019-2020 ini sebenarnya banyak sekali sahabat Pegadaian dan Mbak Tara, itu 157.000 siswa mulai dari jenjang SD hingga SMA terdata putus sekolah. Betul sekali kata Mbak Tara tadi ya, sahabat. Dana pendidikan yang akhirnya angka tingkat putus sekolah ini semakin meninggi nih sahabat Pegadaian gitu. Nah, tapi sebenarnya selain itu juga ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh orang tua. Yang pertama kali itu tidak mempersiapkan dana pendidikan anak. Nah, ini ada beberapanya nih Mbak Tara sama sahabat Pegadaian. Yang pertama adalah mindset kita sebagai orang tua gitu, nanti aja deh mempersiapkan dana pendidikan buat putra putri kita gitu ya.
Nah, kemudian yang kedua, suka nggak kompak nih dengan pasangan. Kadang pasangan mau menyekolahkan anaknya ke A gitu ya, yang satunya menyekolahkan ke B. Akhirnya nggak ada kesepakatan, ribut melulu gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kurangnya informasi tentang berapa sih biaya saat ini, berapa nanti yang akan dibutuhkan, berapa inflasinya gitu ya. Kenapa Rista mau bahas ini dulu? Karena sebelum Rista menjawab berapa inflasi dan faktornya, kita juga harus paham bahwa ternyata bukan hanya inflasi aja nih yang membuat kita jadi tidak aware atau tidak perhatian dengan dana pendidikan ini. Ternyata kesalahannya juga ada di kita sebagai orang tua gitu ya. Nah, kemudian kita juga tidak memiliki namanya mitigasi resiko, kemudian kita juga nggak punya strategi investasinya karena tadi tidak tahu bagaimana sih mempersiapkan dana pendidikan ini sebenarnya gitu. Nah, kalau misalnya ditanya berapa sih tingkat inflasinya, kita akan lihat dulu nih datanya nih sahabat Pegadaian ya. Oke, kita akan lihat, bisa ditampilkan dulu berapa inflasi biaya pendidikannya. Nah, sudah kelihatan ya sahabat Pegadaian, di sini Rista ngambilnya dari sumber CNBC, di mana pendidikan di Indonesia ini tergolong tinggi nih ya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi yang timbul tiap tahun di sektor pendidikan itu mencapai 3,81%. Oke, sedangkan untuk rata-rata uang pangkal dan biaya SPP setiap bulannya itu naik 10-15% per tahunnya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan tadi Mas Adi, berapa tingkat inflasinya? Sudah pasti kelihatan 3,81 per tahun. Kemudian untuk SPP dan uang pangkal 10-15% tiap tahun. Pertanyaannya lagi, kalau misalnya kita sebagai orang tua bekerja dengan kenaikan pendapatannya 4-8%, bagaimana dengan biaya pendidikan putra-putri kita nanti? Iya, benar. Betul. Betul ya Mbak Tara ya? Iya, benar banget nih. Bahaya nih ya kalau misalkan kita melihat kenaikan gaji sama pendidikan itu kayak lebih besar inflasi dari pendidikan anak nih, Mbak. Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang kedua nih Mbak gitu ya. Apa sih faktor-faktornya gitu. Nah, sebenarnya gini, kita harus tahu dulu faktor-faktor kenapa sih kok biaya pendidikan kita atau di sektor pendidikan ini mahal. Yang pertama sudah pasti, perekonomian sebuah negara ini erat kaitannya dengan gitu ya, subsidi dari pemerintah dan realisasi anggaran pendidikan. Nah, untuk ini sahabat Pegadaian bisa langsung lihat gitu ya di data-data Departemen Pendidikan gitu. Nah, kemudian komersialisasi biaya pendidikan mulai dari kurikulum, fasilitas gitu sudah pasti ya. Kalau ada fasilitas yang bagus, kurikulum yang oke gitu ya, baik dia mestinya yang international school atau bilingual gitu atau dual degree gitu ya, sekolah-sekolah tersebut sudah pasti biayanya juga sangat tinggi nih sahabat Pegadaian. Nah, kemudian lagi yang terakhir, yang ketiga adalah masih tidak meratanya perkembangan dunia pendidikan. Oke, kalau yang di kota itu bisa mendapatkan pendidikannya bagus gitu. Belum tentu dengan di daerah-daerah ya Mbak Tara sama sahabat Pegadaian. Nah, karena tidak semua sekolah ini memenuhi standar pendidikan dan masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum merasakan pendidikan yang layak, bahkan ya tadi akhirnya ujung-ujungnya putus sekolah. Bahkan yang menyebabkan lagi banyak tingkat putus sekolah karena contohnya perempuan. Ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi Mbak Tara ujung-ujungnya masuk dapur? Maka udahlah daripada membebani lebih baik dinikahin aja. Makanya tadi nggak salah kalau misalnya datanya Mbak Tara bilang ada beberapa persen, iya ujung-ujungnya di tahun 2020 kemarin anaknya dinikahin, gak usah sekolah Mbak Tara. Iya benar, daripada uangnya habis untuk nyekolahin anak gitu kali ya pikiran orang tua. Jadi mending anaknya dinikahin aja lah gitu, apalagi yang perempuan biasanya kayak gitu. Yes, betul banget. Nah itu jawabannya untuk yang pertama tadi Mbak Tara. Oke, nah tadi kita sudah bahas. Terima kasih nih Mbak Rista dan terima kasih juga Mas Fadli Firdaus 099 atas pertanyaannya. Tadi sudah dijawab ya, jadi berapa persen sih kenaikan dan faktornya apa? Ternyata faktornya ada banyak banget nih sahabat. Dan tadi kita sudah membahas tentang faktor sama kenaikan atau inflasi dari biaya pendidikan. Sekarang ini ada pertanyaan menarik lagi nih Mbak. Setelah kita tahu inflasi dan juga faktornya, kapan sih waktu yang tepat untuk merencanakan biaya pendidikan anak dan alasannya kenapa? Ini ada pertanyaan dari Marias 258. Oke, silahkan Mbak Rista. Oke, kalau pertanyaannya kapan sih waktu yang tepat untuk merencanakan biaya pendidikannya dan alasannya kenapa? Sebelum ini dijawab, saya akan tampilkan lagi nih Mbak Tara gitu ya. Nanti dijawab sendiri ya sahabat Pegadaian ya kalau udah lihat ini. Nah, contoh, saya mau kasih tahu dulu tips buat sahabat Pegadaian di saat kita mempersiapkan
mempersiapkan biaya pendidikan anak. Oke, kita akan lihat. Oke, tips yang pertama adalah, bisa ditampilkan? Nah, ini dia sahabat Pegadaian ya. Jadi sebelum tadi saya menjawab, kapan sih waktu yang tepat untuk mempersiapkan biaya pendidikan dan alasannya apa? Nih, aku mau kasih tahu dulu nih sahabat Pegadaian. Yang pertama, ketika kita sedang mempersiapkan biaya pendidikan untuk putra-putri kita tercinta gitu, karena pendidikan adalah warisan yang harganya tak bernilai gitu ya, warisan sepanjang masa soalnya. Yang pertama adalah yang mesti kita lakukan satu, survei dulu sekolah yang akan diminati. Nanti anaknya mau sekolah di mana. Kalau anaknya belum ada, kemudian masih di dalam perut, masih kecil, masih bingung, coba deh impian kita orang tua itu nanti anaknya mau jadi apa sih gitu. Nah, berdasarkan itu dulu kita survei sekolah yang mau kita tuju. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa hitung biaya total yang kita butuhkan, baik mau disiapin per jenjang gitu ya, atau misalnya mau sekalian sampai lulus S1 atau S2. Jadi tergantung ya apakah mempersiapkan TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya, S1 atau S2. Ya, dihitung totalnya berapa yang kita butuhkan, jangan lupa tadi inflasinya ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita punya strategi asuransi atau mitigasi resikonya. Karena nggak tahu ya resiko ya, pada saat si orang tua sedang mempersiapkan biaya pendidikan, tiba-tiba resikonya datang gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat gitu ya, kita punya strateginya investasi. Nah, kemana nih investasinya? Sudah pasti disesuaikan dengan tujuannya, berapa targetnya, berapa jangka waktunya gitu ya, harus pas, jangan asal-asalan gitu. Takutnya kalau asal-asalan kemudian berinvestasi di tempat yang kita tidak kenal gitu, kita tidak paham, dan itu juga tidak diawasi oleh OJK, nah ini nanti repot, tujuannya jadi tidak terwujud. Nah, kemudian yang kelima, kita mesti tahu dulu berapa sih yang setiap bulannya bisa kita sisihkan untuk kita tabung atau kita investasikan untuk mengejar dana pendidikan anak-anak tadi. Nah, kemudian yang keenam, kita lakukan review. Itu tadi tipsnya gitu ya. Jadi ada 6 tipsnya buat sahabat Pegadaian yang saat ini sedang mempersiapkan biaya pendidikan buat putra-putrinya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ayo, nanti dijawab ya dalam hati, sejak kapan nih kita akan lihat. Nah, ini lagi Mbak Tara sama sahabat Pegadaian. Kita lihat di layar, mempersiapkan biaya pendidikan. Tadi inflasinya kita hitung 10% nih gitu. Nah, ini Rista hitungnya hanya uang pangkalnya aja. Belum uang bulanannya, belum uang SPP-nya, baru uang masuk pangkal di tahun 2021. Dan hitungan ini Rista menggunakan hitungan sekolah swasta. Kenapa? Kalau menghitungnya sekolah swasta, kalau misalnya suatu hari ternyata anaknya masuk negeri, berarti kita ada punya uang lebih yang bisa kita alokasikan ke kebutuhan lainnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menghitung sekolah negeri itu kan gratis saat ini, dari SD sampai SMA itu gratis, karena sudah disubsidi oleh pemerintah, gitu kan, ya gratis gitu. Nah, artinya kalau ternyata tidak masuk negeri, ujung-ujungnya swasta, ini repot, biayanya dari mana? Makanya kita menghitungnya adalah sekolah swasta. Kalau ujung-ujungnya nanti si putra-putri ini masuk sekolah negeri, artinya kita punya saving dana yang cukup besar gitu ya. Nah, ini lihat angkanya, luar biasa ya Mbak Tara sama sahabat Pegadaian. Luar biasa banget nih, belum termasuk SPP ya Mbak ya? Belum termasuk SPP. Wow. Nah, jangan kaget lagi gitu ya. Sekarang kita masuk lagi ke slide berikutnya. Kalau yang ini, Rista sudah hitung dengan SPP-nya per bulan ya. Coba kita tampilkan lagi yang ini, slide terakhir. Nah, ini lihat. Oke, sebelum aku ngomong, Mbak Tara sudah kelihatan? Mungkin kalau dari YouTube ini bisa kelihatan, tapi kalau teman-teman nih, sahabat yang dari Instagram, yang misalkan nggak kelihatan, bisa move ke YouTube PT Pegadaian Persero, atau nanti misalkan mau nonton ulang, bisa ditonton juga di YouTube channel PT Pegadaian Persero ya. Karena ini penting banget, kalau misalkan aku baca sih, tadi sampai aku memicingkan mata gitu Mbak bacanya. Wah, ternyata memang bener ya persiapan biaya pendidikan anak, nggnya termasuk SPP-nya sebanyak itu. Oke, Mbak Rista mungkin bisa dilanjutkan nih untuk menjelaskan. Ya, sekarang kita kembali lagi ke slide berikutnya ini ya. Nah, sekarang di sini lihat sahabat Pegadaian, ini Rista sudah hitung uang pangkal dan uang SPP-nya. Coba dilihat, berapa sih kalau misalnya nanti anakku masuk TK, SD, SMP, bahkan kuliah gitu ya, berapa yang dia butuhkan gitu. Jadi satu anak kelihatan 2 miliar sekian, berapa yang harus ditabung setiap bulannya, bahkan berapa yang harus disisihkan setiap tahunnya, itu kelihatan jelas. Nah, kalau sudah seperti ini gitu ya, oke, pertanyaannya balik lagi, kapan harus kita persiapkan?
Oke, jawabannya adalah kalau bisa setelah mengikuti acara ini gitu ya, mengikuti live ini dari APT Pegadaian gitu, langsung bisa disiapkan, langsung disiapkan. Jadi jangan ditunda-tunda. Kenapa? Semakin panjang kita menyisikan, maka kita bisa menyisikannya lebih kecil nih, sahabat Pegadaian. Tapi kalau misalnya waktunya sudah mepet, mau tidak mau kita menyisikan dalam jumlah besar. Karena kenapa juga gitu ya? Karena dan kita juga harus tahu nih, biaya kehidupan kita itu bukan hanya ngomongin tentang dana pendidikan, ada biaya-biaya kehidupan lain yang mesti kita persiapkan. Makanya pertanyaannya, kapan waktunya dan kenapa? Udah bisa dijawab ya, sahabat Pegadaian. Lebih cepat, lebih baik, jangan ditunda-tunda. Gitu Mbak Tara. Oke, iya benar. Kalau misalkan lihat ini nih Mbak ya, istilahnya kalau orang cicil itu ada tenornya gitu ya. Ya. Makin panjang tenornya, makin sedikit jumlah cicilan setiap bulannya. Mungkin ini bisa dijadikan salah satu pertimbangan nih buat sahabat kalau ditanya kapan sih harus mempersiapkan. Setelah melihat tabel tadi mungkin mikir-mikir lagi setelah ini kayaknya harus langsung mempersiapkan deh kayaknya setelah live ini. Oke, terima kasih ya Mbak Rista ya. Jadi ini sesuai sih dengan campaign yang dilakukan oleh Pegadaian, yaitu generasi pandai punya rencana Mbak Rista. Jadi kita memang generasi pandai yang harus punya rencana untuk kedepannya. Entah rencana biaya pendidikan anak, rencana jangka panjang, jangka pendek, jadi memang harus dipersiapkan sedini mungkin. Kalau bisa, setelah live ini langsung deh buka tabungan emas di Pegadaian, boleh tuh ya, untuk biaya pendidikan anak. Nah, Mbak Risa nih kita lanjut ya Mbak ya, kita ke pertanyaan ketiga. Oke, ini ada pertanyaan dari Vidyastuti_Nurina. Tadi kita sudah bahas tentang kapan sih waktu yang tepat, terus kenapa, terus kenaikan biayanya. Nah, sekarang ada yang mempertanyakan tentang rencana pendidikan anak yang paling relevan sama kondisi ekonomi saat ini itu bagaimana ya Mbak? Mungkin silakan Mbak Risa, langsung ditanggapi saja. Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus banget. Gimana sih cara membuat rencana pendidikan anak yang paling relevan sama kondisi ekonomi sekarang ini gimana gitu ya? Sebenarnya gini, bukan dengan kondisi ekonomi, tapi disesuaikan atau yang relevan lagi dengan kondisi keuangan kita nih, sahabat Pegadaian gitu ya. Jadi kita mesti cek dulu kondisi keuangan kita gitu ya. Sebenarnya berapa sih yang bisa kita sisihkan setiap bulannya untuk mempersiapkan dana pendidikan putra-putri kita. Makanya tadi tipsnya di awal, Risa, informasi dulu, survei dulu nanti mau sekolahnya di mana, apa yang kita harapkan dari anak ini dengan kita kasih pendidikannya tadi gitu ya. Setelah kita survei, kita hitung berdasarkan jumlah yang kita butuhkan dan kemudian kita tambah dengan inflasinya, maka dari sini akan kelihatan. Contohnya begini deh, realnya. Kita punya pendapatan misalnya 5 juta nih sahabat Pegadaian setiap bulan gitu. Kemudian kita butuh setelah dihitung, disurvei gitu ya, kita butuh misalnya untuk dana pendidikan TK itu butuhnya misalnya 15 juta gitu. Oke, berapa lama lagi kita mempersiapkannya? Misalnya 5 tahun lagi deh gitu ya. Tadi butuhnya 15 juta, 5 tahun lagi gitu. Oke, dari sini coba berapa yang bisa kita sisihkan setiap bulannya untuk mengejar 15 juta dalam waktu 5 tahun. Caranya seperti itu sahabat Pegadaian gitu ya. Nah, yang paling relevan adalah yang disesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Jangan sampai kita memaksakan masuk ke sekolah yang sebenarnya nggak pas dengan kantong kita nih Mbak Tara. Gitu. Jadi disesuaikan ya sekolahnya itu swasta atau mungkin negeri atau mungkin sekolah yang berbasis apa itu kan ada macam-macam ya Mbak ya? Ya, betul. Jadi yang relevan adalah yang sesuai dengan ekonomi kita masing-masing, jangan terlalu memaksakan. Makanya tadi disurvei dulu, mau kemana nih? Dari situ dicek kondisi keuangan kita. Kira-kira sekolah mana yang sebenarnya sesuai atau pas dengan kantong kita. Kalau sudah ketahuan, dibuat strateginya, menabungnya seperti apa, berapa yang bisa disisihkan gitu ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya lagi, aku bingung nabungnya kemana nih gitu ya, berapa yang harus rutin atau enggak gitu. Nah, sebenarnya yang mau kita bangun adalah habitnya, kebiasaan untuk menyisihkannya. Nggak berbicara nominal besar atau nominal kecil gitu ya. Yang penting kita mau mulai menyisihkan dengan tujuan baik, mempersiapkan dana pendidikan buat putra-putri kita gitu. Nah, kemana sih menabungnya gitu? Saat ini banyak sekali gitu produk-produk yang teman-teman bisa menabung produk keuangannya, bisa berinvestasi gitu. Salah satunya mungkin di Pegadaian ada ya Mbak yang memfasilitasi untuk dana pendidikan anak ini, Mbak Tara? Iya, oke. Kebetulan nih ditawari ya sama Mbak Risa buat ngomong, jadi mungkin Tara tambahkan sedikit ya. Kalau di Pegadaian sebenarnya bisa menjadi salah satu instrumen untuk biaya persiapan pendidikan anak. Salah satunya adalah dengan emas tadi yang Mbak Risa bilang. Kalau produk emas di Pegadaian ada banyak, Mbak. Jadi ada nabung emas,
cicil emas, ada juga langsung beli emas secara cash di Galeri 24. Jadi kalau misalkan sekarang, misalkan nabung emas nih, karena tadi kan dibilang kondisi pandemi, terus penghasilan pas-pasan juga. Nah, jadi kita harus menyisihkan sedikit demi sedikit aja, nggak harus yang banyak-banyak ya Mbak Rista ya. Betul. Dan itu bisa terjawab dengan tabungan emas, Mbak Rista. Karena kalau tabungan emas di Pegadaian sendiri, itu bisa dari biaya yang sangat murah, yaitu Rp10.000 atau setara 0,01 gram untuk nabungnya. Jadi kan nggak harus yang dalam jumlah besar ya. Kalau misalkan kita sisihkan 10.000 per minggu gitu bisa juga. Jadi nggak harus yang benar-benar harus berjuta-juta gitu kan. Nah, kemudian yang namanya emas ya pastinya kita nggak akan tergerus inflasi juga. Dan harga emas cenderung naik nih. Jadi sampai misalkan nih kita punya anak umur 5 tahun nanti udah mau mulai masuk TK gitu. Jadi sekarang udah anaknya baru lahir, 5 tahun lagi ya lumayan kan kenaikan harga emasnya. Karena kalau dilihat dari grafik kenaikan harga emasnya cenderung naik. Nah, kemudian nih bisa digadaikan juga Mbak Rista. Jadi yang paling penting nih, kalau misalkan sayang emasnya dijual atau saldo emasnya itu dijual, dicairkan begitu aja, bisa digadaikan. Jadi nggak harus kehilangan memori-memori bersama tabungan emasnya kayak gitu Mbak Rista. Dan kalau misal nih kan jadi ada banyak produk emas. Kalau memang sudah ada dalam bentuk cash, ya memang benar-benar sudah tinggal beli emas doang, nggak perlu nyicil sedikit demi sedikit, bisa langsung dibeli aja emasnya di Galeri 24 Pegadaian. Jadi anak perusahaan Pegadaian memfasilitasi untuk jual beli emas juga. Dan kalau misal sudah tahu penghasilan tetap atau pengeluaran tetap setiap bulannya, itu bisa dengan mencicil emas di Pegadaian. Jadi bisa disesuaikan dengan tenor dan juga cicilan setiap bulannya. Gitu sih Mbak Rista kalau di Pegadaian. Oke, jadi simpel. Mbak tadi ngomongin Pegadaian, aku jadi ingat orang tuaku nih Mbak Tara sama sahabat Pegadaian. Kenapa gitu. Mbak? Aku mau cerita dulu, ini real story nih Mbak Tara. Waktu aku mau sekolah, orang tuaku zaman dulu kan belum paham seperti anak zaman sekarang ya Mbak. Pikirannya kan cuan-cuan investasi terus ya Mbak Tara ya. Oke, zaman dulu orang tuaku tuh mempersiapkan biaya pendidikan buat aku dan kakak-kakakku itu karena memang nggak paham tentang investasi dan mungkin zaman dulu juga belum terlalu ilmunya juga belum seperti saat ini gitu kan ya. Zaman dulu ibuku gitu ya dan ayahku itu seorang guru yang mempersiapkan biaya pendidikan kami anak-anaknya itu dengan emas Mbak gitu ya. Oke, berarti benar dong nih ya. Jadi aku ingat pada saat aku mau kuliah dari Lampung ya Mbak, dari Lampung Selatan, aku dikirim ke Jogja untuk kuliah di Jogja. Jadi aku yang nemenin ibuku untuk menjual logam mulia dia gitu ya, emasnya itu untuk biaya sekolah aku waktu itu ke Jogja Mbak Tara. Ke Jogja. Iya, jadi memang sih dari disediakan dari lama berarti ya Mbak ya emasnya sama orang tua untuk biaya pendidikan. Betul. Iya, nah ini bisa menjadi salah satu contoh nih sahabat. Mungkin ada yang ingin mempersiapkan biaya pendidikan anak, salah satu instrumen yang bisa digunakan adalah menggunakan emas. Karena memang kalau yang tadi Mbak bilang, kalau yang namanya investasi, yang penting yang benar-benar kita paham, yang mudah dipelajari dulu lah gitu. Kalau misalkan memang baru memulai gitu. Kalau memang pahamnya saham, ya nggak apa-apa, silakanlah saham gitu. Tapi kalau misalkan memang belum paham sama sekali dan memang ingin memulai dengan hal-hal yang gampang-gampang aja, bisa alternatifnya menggunakan emas, tabungan emas, cicil emas, atau beli emas secara langsung di Galeri 24. Oke Mbak Rista, terima kasih nih Mbak Rista sudah menjawab 3 pertanyaan ya ternyata. Tapi Mbak Rista, kita masih ada pertanyaan yang harus dijawab secara live. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi ada 3 pertanyaan yang akan terpilih. Sebenarnya pertanyaannya banyak banget nih yang masuk di Instagram dan YouTube. Tapi yang pertama Mbak Rista, ada pertanyaan dari XTW Patax. Pertanyaannya, bagaimana cara mensiasati agar pasangan muda dengan penghasilan pas-pasan dapat mempersiapkan tabungan pendidikan untuk anaknya kelak? Oke. Nah, ini kayaknya curhatan deh pasangan muda nih Mbak. Pasangan muda tips and trick. Makanya nih untuk pasangan muda, biasanya kan kalau misalnya kita baru married itu nih Mbak Tara sama Sobat Pegadaian ngomongin duit itu masih ngeri-ngeri sedap nih dengan pasangan. Bener banget, nggak terbuka sih kadang Mbak. Nggak terbuka ya. Oke, jadi yang pertama adalah yuk duduk bareng dulu dengan pasangan, coba disamakan dulu persepsinya. Nanti kira-kira anak ini mau sekolah di mana nih gitu, yang nanti anaknya sekolah di mana nih gitu ya. Ada kesepakatan dulu, setelah ada kesepakatan dihitung bareng-bareng. Nah dari sana gitu ya, kira-kira
kita cek kondisi keuangan kita, berapa sih yang bisa kita sisihkan. Kalau misalnya setelah dibudgeting, dianggarin ternyata bisa hanya 500.000, ya nggak masalah 500.000 gitu. Yang penting rutin dan penempatannya tepat gitu ya. Nah kalau misalnya ditanya tadi, Mas oke nggak sih? Nah kalau misalnya untuk jangka panjang gitu ya, contoh nih anaknya baru pasangan muda lagi mau punya anak, kan anaknya belum ada nih gitu ya, berarti kan masih jangka waktunya juga lumayan nih menengah ke atas gitu. Bisa juga dengan emas kalau misalnya belum terlalu paham dengan investasi-investasi yang lain gitu ya. Kuncinya adalah dicek dulu kondisi keuangannya, berapa yang bisa kita saving, rutin membangun kebiasaan menyisihkannya, kemudian ditempatkan. Betul, kemudian ditempatkanlah di tempat-tempat atau instrumen keuangan atau investasi yang kamunya paham, kamunya kenal, dan tidak terlalu beresiko gitu ya. Karena kalau misalnya kita baru kan kayaknya, aduh baru 500.000 terus uangnya hilang gitu, sedih banget gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya uangnya terus bertumbuh, kan dia juga jadi happy nih Mbak gitu. Benar. Nah, yang penting itu nggak harus dalam jumlah yang banyak. Jadi disesuaikan juga dengan penghasilan kita. Kira-kira di-share dulu pengeluaran kita setiap bulannya berapa gitu ya, Mbak. Yang bisa disisihkan berapa? Misalkan cuma 500.000 nggak masalah. Yang penting konsisten dan rutin. Jangan bulan ini nabung, 3 bulan lagi baru nabung. Kayak gitu. Oke, terima kasih ya Mbak. Ini sudah terjawab pertanyaan dari XTW Patax. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Irma Rayan Kaila. Sore Kak, izin bertanya, bagaimana cara mengatur pendidikan anak usia 4 tahun, mengingat pemasukan selama pandemi banyak berkurang? Oke. Mengatur pendidikan anak untuk usia 4 tahun. Ini yang mau disiapin biayanya apa dulu nih, Mom, gitu ya. Sahabat Pegadaian nih, para mam gitu ya. Oke, para orang tua nih sahabat Pegadaian, apa dulu yang mau kita siapin? Kan saat ini anaknya usia 4 tahun. Mau mempersiapkan biaya masuk TK kah di usia 5 tahun? Apa mau masuk SD kah? Apa mau masuk SMP, SMA, atau kuliah gitu ya. Nah, ini disesuaikan dulu gitu. Kenapa? Karena jenjang waktunya ini yang nanti akan menentukan instrumen keuangan apa atau instrumen investasi apa yang tepat gitu. Ya, jadi mesti dicek lagi. Tadi tipsnya bahas dulu dengan pasangan, nanti sekolahnya di mana, survei dulu harganya, hitung bareng-bareng, kemudian cek kondisi keuangan, kira-kira berapa yang kita bisa tabung setiap bulan, berapa yang bisa diinvestasikan setiap bulan gitu ya. Dan penempatan instrumen keuangan atau investasinya disesuaikan dengan jangka waktunya gitu. Gitu Mbak Tara. Iya, benar-benar. Jadi misal nih, kan sekarang anaknya usia 4 tahun. Ya. Untuk masuk TK biasanya di usia 5 tahun gitu. Berarti kan 1 tahun ke depan, supaya kita bisa bayar uang pangkal TK harus mempersiapkan berapa per bulannya. Kayak gitulah ya istilahnya Mbak ya. Betul. Jadi harus diperhitungkan survei harganya juga ya untuk Mbak Irma yang bertanya tadi. Nah, kita lanjut nih Mbak ke pertanyaan ketiga. Jadi pertanyaan ketiga adalah strategi menabung gaji UMR untuk bayar UKT anak UNIF gimana ya Kak? Padahal pandemi kan pembengkakannya di kota dan hal-hal tidak terduga. Waduh, curhat lagi nih. Banyak yang curhat-curhat dari tadi Mbak. Curhat ya. Nah kalau yang tadi kan karena pandemi itu tadi lah ya. Kalau yang pertanyaan sebelumnya kan bagaimana nih mengaturnya karena uangnya juga berkurang. Ya udah fokus pada kebutuhan-kebutuhan dulu ya. Yang keinginan-keinginan dikurang-kurangin aja dulu gitu. Nah sebenarnya ini juga sama. Dari Mbak Kesi ya 98 nih sahabat Pegadaian Kesi 98. Strategi membangun gaji UMR, menabung gaji UMR untuk bayar anak di universitas gimana ya? Oke, berarti ini orang tua sahabat Pegadaiannya punya anak di universitas gitu ya. Padahal pandemi ada pembengkakan di kota dan hal-hal yang tidak terduga. Artinya gini, kondisi keuangan kita mesti dicek lagi, coba di list lagi semua pengeluaran kita setiap bulannya. Nah dari sana siapa tahu ternyata pengeluaran kita itu ada yang bisa kita kurangin atau bisa kita hilangkan nih Mbak Tara sama sahabat Pegadaian. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam pos-pos yang saat ini itu urgent dan penting sekali. Seperti pos kuota gitu ya, karena semua dikerjakan secara online gitu ya. Jangan sampai sinyalnya jadi nggak ada gitu ya, jadi kuotanya harus penuh gitu kan ya. Nah kemudian karena ada
masih ada pandemi seperti ini, ada pos-pos yang harus kita kuatkan lagi adalah vitamin dan untuk kesehatan kita tuh Mbak Tara gitu ya. Nah, benar. Oke, jadi caranya adalah coba di-list lagi pengeluaran kita, kemudian kalau ada pengeluaran-pengeluaran yang bisa kita hilangkan, kemudian bisa kita kurangin, maka dana atau budgetnya kita bisa masukkan ke dalam pos-pos yang lain gitu ya. Nah, pada saat membuat anggaran atau rencana keuangan kita yang bergaji UMR, sebenarnya bukan hanya gaji UMR ya, semua gaji pun yang punya gaji, yang punya pendapatan, berapapun nilainya, tidak melihat besar atau kecil gitu ya. Pada saat membuat anggaran atau arus cash flow uang yang akan dikeluarkan kemana, harus berdasarkan wajib, butuh, dan ingin Mbak Tara. Oke. Gitu ya. Jadi kewajiban dulu yang diutamakan berdasarkan skala prioritasnya, kemudian baru yang dengan kebutuhan, baru dengan keinginan gitu ya. Nah, harus dipisahkan nih, dibedakan. Karena banyak sekali udah tahu income-nya UMR, udah tahu lagi pandemi, udah tahu pendapatan berkurang, keinginannya banyak banget yang mau dibeli. Nah, ini repot nih Mbak Tara. Oke. Jadi memang baru tahu tuh, benar juga ya, ada kewajiban, kebutuhan, keinginan gitu ya. Jadi pisah-pisahkan. Jadi tergantung skala prioritasnya. Yang harus diutamakan dulu adalah kewajiban pastinya. Ya, terima kasih nih Mbak Rista sudah menjawab dari Casey 98. Pertanyaannya luar biasa, menarik banget semua pertanyaannya. Dan mungkin hanya itu yang akan kita jawab dulu ya Mbak, karena keterbatasan waktu. Jadi buat sahabat sebenarnya banyak banget nih Mbak pertanyaan yang masuk dari Instagram dan YouTube. Tapi kita batasi 3 penanya dulu untuk yang live saat ini. Nanti di episode selanjutnya akan ada CFP menjawab episode ketiga. Nanti akan sama Mbak Rista lagi sepertinya nih ya. Karena seru banget nih ngobrol sama Mbak Rista, nanti kita akan ada sesi lagi, bisa bertanya di sesi selanjutnya ya. Tapi untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini dulu mungkin Mbak Rista, dan memang banyak sekali insight yang didapatkan dari saya sendiri, karena Mbak Rista saya sendiri juga baru menikah nih, pasangan yang sedang merencanakan untuk memiliki anak nanti, tapi masih menimang-nimang. Karena masih pengen tahu nih kira-kira kalau punya anak harus punya anak berapa, biaya pendidikannya harus berapa. Dan ini mendapatkan ilmu baru lagi dari Mbak Rista, luar biasa sekali rasanya jadi host pada sore hari ini. Terima kasih banyak ya Mbak Rista ya. Sama-sama Mbak. Iya, dan kebetulan banget nih Mbak Rista, karena tadi juga ada yang bertanya kan, sebaiknya menggunakan instrumen apa kayak gitu. Nah, karena mau kasih tahu salah satu instrumen yang bisa digunakan adalah tabungan emas Pegadaian. Dan kebetulan nih, Mbak Rista, karena saat ini lagi ada promo untuk yang belum punya tabungan emas, bisa buka tabungan emas. Jadi menggunakan kode promo rencana nabung ya. Jadi rencana nabung ini bisa mendapatkan bonus sebesar 20%, potongan 20% untuk yang baru akan memulai menabung emas. Jadi bisa membuka tabungan emasnya di aplikasi Pegadaian Digital yang bisa di-download di App Store atau Google Store, Mbak Rista. Jadi pas banget nih ada live ini. Terus ada promo juga di Pegadaian untuk membuka tabungan emas. Oke Mbak Rista, terima kasih untuk sore yang luar biasa dan banyak sekali ilmu-ilmu baru yang Tara dapatkan hari ini. Mungkin untuk terakhir nih Mbak Rista bisa kasih closing statement nggak buat sahabat yang sedang merencanakan biaya pendidikan anak ke depannya? Oke, baik. Aku langsung, nanti aku kasih tau teman-temanku ini ada diskon nih gitu kan. Biasanya para orang tua senang banget kalau ada diskon gitu tuh Mbak Tara, apalagi untuk mempersiapkan dana pendidikan anak. Ini nggak setiap hari begini dan ini ada kesempatannya. Yuk sahabat Pegadaian, kurang apa lagi coba ya. Oke Mbak Tara, kalau dikasih masukan buat sahabat Pegadaian, Rista cuma mau ingetin aja bahwa pendidikan itu adalah warisan yang tak ternilai harganya buat putra-putri kita gitu ya. Jadi ada baiknya jangan ditanya lagi kapan waktu yang tepat. Kalau saat ini setelah melihat live ini, kemudian sahabat Pegadaian sudah mulai dananya mesti gitu ya, udah mulai wow, artinya coba duduk bareng lagi dengan pasangan yang sudah punya pasangan, jangan dengan pasangan orang ya. Oke. Oh, pasti. Coba duduk lagi, dihitung lagi, dicek lagi kondisi keuangannya. Kalau memang bisa disiapkan segera mungkin, disiapkanlah segera mungkin. Nah, instrumennya tadi banyak sekali yang teman-teman bisa gunakan. Benar. Salah satunya adalah dengan emas gitu ya. Karena hari gini siapa sih yang tidak kenal dengan emas? Karena saya pun dalam mempersiapkan dana pendidikan buat anak saya, karena ilmunya dari orang tua gitu ya, mempersiapkannya juga ada beberapa bentuknya dalam emas. Jadi jangan hanya menyimpan dalam satu keranjang, tapi disimpanlah dalam beberapa keranjang, karena keranjang ini akan saling support nih
nih sahabat Pegadaian. Nah, aku hanya mau bilang lagi sama sahabat Pegadaian, yuk waktunya ubah wacana jadi rencana agar terhindar dari bencana. Dan waktunya kita untuk merencanakan keuangan sebelum uang yang merencanakan masa depan pendidikan anak kita. Itu aja. Wah, luar biasa closing statement-nya ya, benar banget. Dan ini memang sejalan dengan campaign dari sahabat Pegadaian, yaitu generasi pandai punya rencana. Jadi ubah wacana menjadi rencana agar tidak menjadi bencana. Ya, hashtag Mbak Rista. Wih, luar biasa nih. Terima kasih ya Mbak Rista atas waktu dan kesempatannya di sela-sela kesibukannya. Masih mau sharing nih sama sahabat Pegadaian semua, karena nggak sering nih ya ada informasi-informasi secara gratis yang bisa didapatkan, hanya Pegadaian yang bisa memfasilitasi sahabat. Jadi sering-sering untuk nonton live di Instagram sahabat Pegadaian dan juga untuk channel PT Pegadaian Persero. Nah, sebelum Tara tutup, Tara mau menginformasikan sekali lagi nih Mbak untuk pemenang-pemenang penanya terbaik hari ini. Jadi tadi sudah terpilih ada 3 penanya dari Q&A story. Kemudian ada 3 penanya dari live di Instagram dan juga YouTube channel PT Pegadaian Persero. Nah, Tara ucapkan selamat kepada yang pertama untuk yang live tadi. Selamat kepada XTW Patax, ya, telah menjadi penanya terbaik. Ini luar biasa pertanyaannya tentang pasangan yang sedang merencanakan pendidikan anak. Kemudian yang kedua, selamat kepada Irma Ryan Kaila. Ya, ini tadi bertanya tentang bagaimana sih strategi untuk mengatur pendidikan anak usia 4 tahun. Kemudian selamat juga saya ucapkan untuk pemenang ketiga dari Casey 98 yang menanyakan tentang bayar UKT anak universitas yang banyak keluar uang untuk kuota juga. Dan untuk 3 penanya selanjutnya adalah 3 penanya dari Q&A story Instagram sahabat Pegadaian, yaitu selamat kepada Fadli Firdaus 099. Nah, ini tadi bertanya tentang persentase kenaikan biaya pendidikan rata-rata per tahunnya ya, tentang inflasi. Kemudian yang kedua, selamat kepada Marias 258. Tadi bertanya tentang kapan sih sebaiknya merencanakan biaya pendidikan dan alasannya kenapa. Dan ini setelah melihat tabelnya langsung tertohok nih. Waduh, nggak bisa ditunda-tunda lagi, harus dari sekarang ya. Oke, dan yang terakhir adalah selamat kepada Vidya Stuti Nurina, yang tadi bertanya tentang rencana pendidikan anak yang paling relevan dengan kondisi ekonomi saat ini seperti apa. Oke, dan sudah ada 6 pemenang, saya ucapkan selamat, nanti akan dihubungi oleh admin melalui DM Instagram @sahabatpegadaian dan diumumkan sekali lagi melalui Instagram @sahabatpegadaian, dan nanti akan langsung dikirimkan hadiahnya ke rumah masing-masing berupa eksklusif gift box. Ini sering banget nih ada sahabat Pegadaian yang memberikan testimoni tentang hadiah yang diberikan oleh sahabat. Oke, mungkin itu saja yang bisa Tara sampaikan di CFP Menjawab edisi kedua, episode kedua kali ini. Jangan lupa untuk nonton lagi di bulan depan. Ada CFP Menjawab episode ketiga. Dengan siapa pembicaranya nanti akan Tara informasikan, karena pembicaranya luar biasa banget, cantik banget. Jadi buat yang cowok-cowok juga jangan ketinggalan ya, untuk ikut mendengarkan CFP Menjawab episode ketiga di bulan depan. Dan untuk yang mau mendapatkan hadiah, jangan lupa untuk selalu follow Instagram dan TikTok Sahabat Pegadaian, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel PT Pegadaian Persero. Dan mungkin itu saja yang bisa Tara sampaikan ya sahabat semua. Senang banget bisa sharing dengan Mbak Rista dan juga finansialku.com. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, dan sampai jumpa di CFP Menjawab episode selanjutnya. Dadah! Untuk setiap pandai yang punya rencana, Pegadaian mempersembahkan Gadai Harian. Gadai lebih fleksibel dengan tarif yang semakin terjangkau. Untuk gadai Rp1 juta, kamu cukup membayar Rp900. Dengan beragam jaminan dan berbagai pilihan waktu pelunasan, siapkan rencanamu dan wujudkan mimpimu dengan Gadai Harian di Pegadaian. Masih percaya sama Pegadaian. Waktu itu anak saya pernah sakit panas, saya terpaksa angin kenceng pulang. Sampai perahu saya di tengah perjalanan hancur kena ombak. Saya kalau hasil dari laut saya sisihkan untuk simpenan, ada emas, saya nyimpennya di Pegadaian. Selain juga saya dapat emas, saya juga dapat perlindungan diri. Keluarga mungkin udah nggak khawatir lah gitu. Itu semua dipersiapkan untuk kebutuhan masa depan.
Pegadaian.